Oh, Bukan. iya. Coba, Ustaz nyanyi dong. Gimana Ustaz? Aisyah, saya enggak bagus suara saya. Jangan makanya. Disebutkan tentang lomba lari-lari. Romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari. Dengan beliau kau pernah main lari-lari, maka disebutkan bahwasanya ada beberapa permainan yang dibolehkan di dalam Islam, termasuk berjalan dengan dua tujuan. Yang dimaksud di sini adalah lomba lari. Maka dalam sebuah riwayat diceritakan bahwasanya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha ummul mukminin, maka dikatakan bahwa beliau ketika masih muda dalam perjalanan safar, maka Rasulullah SAW dalam perjalanan safar ini dikatakan kepada para sahabatnya, qaddimu, duluan, jalan duluan. Mau ngapain ya Rasulullah? Pokoknya duluan aja deh. Itu akhirnya mereka semua duluan, maka kata baginda Nabi Muhammad SAW bersama ibunda Aisyah mengatakan bahwasanya, wahai ya Humairah, ayo kita susul mereka. Tapi kita lomba lari ya. Sampai ke sana kita susul mereka. Akhirnya mereka berdua lomba lari. Kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, pada saat itu aku berhasil mengalahkan Rasulullah SAW. Aku berhasil menyusulnya. Ya. Kemudian di suatu ketika udah lama berselang waktunya, kami pun melakukan perjalanan kembali. Lalu kata Rasulullah SAW, qaddimu, duluan lagi kalian, aku ingin seperti biasanya. Lalu dikatakan, kita lomba lari yuk. Maka baginda Rasulullah SAW mengajak istrinya, ya Humairah, ayo kita lomba lari. Maka ketika lomba lari, ternyata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha sudah lupa kalau dulu pernah lomba lari. Pada saat itu, kata di dalam riwayat, pada saat itu aku sudah gemuk. Karena yang menceritakan hadis ini adalah ibunda Aisyah sendiri. Pada saat itu aku sudah mulai, badanku sudah mulai gemuk dan ternyata aku tidak bisa mengalahkan Rasulullah SAW. Lalu kata baginda Nabi Muhammad SAW, satu sama. Ini pembalasan untuk yang dulu, kata beliau. Maka Masya Allah tabarakallah, jikalau mungkin anak muda sekarang tidak pernah dengan mendengarkan syair lagu ini, mereka mulai penasaran, emang pernah? Emang sosok Rasulullah itu lomba lari gitu ya sama istrinya? Masya Allah tabarakallah, semua contoh dicontohkan oleh baginda Nabi, semua contoh kebaikan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Semua contoh kebaikan, bahkan kalau kita anggap kebaikan itu remeh, itu dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Karena bagi beliau semuanya bisa berpeluang menjadi pahala, semua berpeluang menjadi sebuah kebaikan. Buktinya adalah ketika mengungkit kenangan-kenangan manis kepada istri-istri beliau, istri-istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan bahwasanya Rasulullah ini mempunyai uswatun hasanah atau yang namanya contoh yang terbaik untuk kita semua. Kebaikan sekecil apapun baginda Nabi Muhammad SAW tidak pernah melewatkannya. Dan ini menjadi satu kenangan manis bagi ibunda Aisyah Ummul Mukminin. Maka dikatakan bahwasanya yang menceritakan kisah ini adalah ibunda Aisyah sendiri. Saking Masya Allah kenangan ini terbayang-bayang di dalam pikiran ibunda Aisyah. Maka beliau menceritakan kisah ini kepada para sahabat. Sehingga mereka juga dikatakan mencontoh apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu dikatakan permainan itu, semua permainan itu adalah hak. Apalagi permainan yang dilakukan oleh sepasang suami istri. Mungkin pada saat itu permainan yang memungkinkan adalah lomba lari. Bisa aja sekarang mungkin permainannya lain gitu ya. Mungkin saja permainannya. Panjat tebing katanya. Enggak, atau jenis-jenis permainan yang sekarang ada tuh mungkin banyak jenis permainan yang lomba pencet itu loh yang. Congklak. Ya. Terus bisa. Yang kayak apa namanya colek-colek bedak gitu. Apa yang kayak permainan sekarang stay at home tuh banyak banget permainan-permainan yang betul. Ada juga yang kemarin Masya Allah tabarakallah dicontohkan sama public figure di Indonesia itu kayak suaminya make upin istrinya gimana sih kalau make upin lomba challenge gitu. Pokoknya ada aja yang dilakukan. Jadi dalam, banyak hal ya, intinya banyak hal. Semua yang dilakukan dengan bermaksud zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga segala permainan yang tidak melalaikan daripada mengingat Allah. Apalagi terutama juga yang disebutkan adalah permainan mengurus kuda, kemudian permainan memanah, kemudian permainan berenang, dan juga permainan suami istri. Ini adalah permainan-permainan yang dibolehkan di dalam Islam, termasuk diantaranya permainan lomba lari tadi. Berjalan di antara dua tujuan, maksudnya cepat-cepatan nyampe. Cepat-cepatan nyampe gitu loh. Apalagi dua di situ, permainan suami istri dan permainan yang namanya lomba lari tadi. Iya, tapi zaman sekarang ini lagi enak sebenarnya, banyak hal yang bisa kita contoh juga dari Rasulullah SAW.
Wasallam. Rasulullah dulu kan kalau minum kan satu gelas berdua, tadi kan ada juga di situ ya. Masya Satu Allah, piring tabarakallah. berdua makannya. Nah ini pas nih, pas lagi nggak ada asisten rumah tangga gitu ya kan. Pada Pas malas kebetulan cuci juga piring. makanannya juga lagi sedikit gitu ya kan. Satu piring berdua. Ini jadi penghematan sekalian. Kalau saya alhamdulillah setelah makan saya dicari piring saya sama istri saya. Oh gitu. Iya, mau dipakai untuk makan lagi. Ih Masya Allah, nggak makan berdua bareng? Ah kok itu mah kurang romantis dong Ustadz. Kalau cuma piringnya Berarti doang. ditungguin ya. Ditungguin. Oh ditungguin. Kenapa? Iya, Aku iya, mau iya. pakai piringmu lagi. Iya, Masya Allah luar biasa. Ini buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Nanti kita akan bertanya sama Ustadz Maulana. Bicara masalah laki-laki ini kan berbeda cara romantisnya Ustadz ya. Apalagi dong. bicara masalah laki-laki ini cara mesranya. Emang ada lagi gak sih gitu? Cara Rasulullah itu, cara pekaknya dan mesranya Rasulullah itu yang bisa kita contoh. Nanti akan dijawab oleh guru kita Ustadz Maulana setelah yang satu ini. Cuma sedikit kita ingatkan lagi buat jamaah yang di rumah ya. Gak henti-hentinya kita ingatkan sama-sama kita berdoa. Ya kita gak pernah tahu doa siapa yang dikabulkan atau dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan saudara-saudara kita yang saat ini sedang terbaring atau mungkin yang sudah sedang ada di karantina yang mengidap virus COVID-19, kita doakan mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya ya, diberikan kesehatan, bisa kumpul lagi kepada keluarganya dan juga negara ini bisa dikembalikan normal seperti semula. Amin amin ya robbal alamin. Buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana, kita akan segera kembali lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.